Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Karsima Diah Ayu Susanti dari kelas PGMIG dengan nomor NIM 203190231. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab motivasi. Motivasi adalah kata yang sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam. Karena dengan motivasi, seseorang akan merasa percaya diri dan dengan motivasi juga akan menumbuhkan rasa semangat pada diri sendiri. Agar tahu lebih jelas tentang apa itu motivasi, yuk simak videonya. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau keinginan seseorang di dalam melakukan sesuatu keinginan atau usaha dengan tercapainya tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam motivasi juga terdapat tentang motif-motif. Nah, untuk klasifikasi motif-motif tersebut digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu motif primer, motif sekunder, motif intrinsik, motif ekstrinsik, motif tunggal dan motif bergabung, motif mendekat, motif sadar dan tidak sadar, dan motif biogenetik. Nah, di dalam motif dan motivasi ini memiliki hubungan antara motif dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun secara konseptual, motivasi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya motif. Menurut Sudirman menyatakan bahwa berawal dari kata motif, makna motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila untuk mencapai tujuan yang terasa sangat mendesak. Sedangkan menurut Widodo mengatakan bahwa motif adalah kekuatan pendorong yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan timbul dan berlangsungnya motif tersebut disebut dengan motivasi. Hal ini berarti bahwa di balik setiap aktivitas seseorang terdapat sesuatu motivasi yang mendorong untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Di dalam motivasi juga memiliki tujuan. Tujuan motivasi dibedakan menjadi tiga, yaitu mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, menyelesaikan perbuatan yakni dengan menentukan skala prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan yang akan dicapai, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial dan kasih sayang, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang terakhir kebutuhan akualitas. Nah, selanjutnya teori menurut kebutuhan E.R.G. Aldebaran. Teori kebutuhan E.R.G. Aldebaran melakukan modifikasi dari 5 teori hierarki kebutuhan Maslow, tetapi yang dimodifikasi hanya 3 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan keberadaan, yang kedua kebutuhan hubungan, relasi, yang ketiga kebutuhan pertumbuhan, dan selanjutnya teori kebutuhan David McClelland. Dalam teorinya, McClelland mengemukakan 3 motif, yaitu yang pertama motif kekuasaan, yang kedua motif afiliasi, dan yang terakhir motif berprestasi. Teman-teman, ada sebuah kata bijak yang berbunyi, the cost of success are late nights, early mornings, very few friends, being misunderstood, feeling overwhelmed, questioning your sanity, being your own cheerleader. But don't give up, it's worth it. Yang artinya kurang lebih, harga menuju kesuksesan adalah selesai lebih malam, memulai lebih pagi, sangat sedikit teman. Disalahpahami, kewalahan, bahkan harus bisa menjadi penyemangat untuk diri sendiri. Namun jangan menyerah, karena hasilnya akan sepadan. Ya, semua yang disebutkan tadi lazim kita temukan pada perjalanan orang sukses. Semakin total usaha dan pengorbanan kita, maka semakin layak kita untuk meraih kesuksesan itu. Less effort, less return, more effort, more return. Jadi, kalau sekarang kita masih belum meraih kesuksesan itu,
Mungkin karena terlalu sedikit usaha, kerja keras, keringat, air mata, dan pengorbanan yang kita keluarkan untuk meraihnya. Semangat! Akan menghilang, selalu ada di hatimu, memberi bintang hanya untuk cinta, dan yang terbaik selamanya bersama.